Sehingga ketika pertemuan di Jogja dilakukanlah suatu skenario bagaimana Bapak Abraham Samad bisa bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Maka dirancanglah pertemuan itu di sebuah airport di ruang Blue Sky. Disitulah terjadi pertemuan yang sebenarnya memang didesain untuk bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Kemudian dari situlah kami juga merancang lebih detail suatu pertemuan di hotel berbintang 5 di Yogyakarta untuk membahas agenda-agenda yang strategis. Pertemuan itu juga kami laporkan. Pak Ratnasari, mungkin pernah ada tawaran nggak mungkin ada suntingan untuk menjadi pendampingi Pak Jokowi? Dari dulu kan saya bilang Pak Jokowi ini cocok jadi presiden. Kalau Bapak, Ya? jadi cawapres. Udah dapat statement tadi. Kalau Pak Jokowi sendiri, Ya yang jelas beliau punya punya integritas, punya komitmen, dan mempunyai kompetensi. Saya itu aja, punya integritas, punya komitmen, dan punya kompetensi. Udah. Kalau jadi cawapres kriterianya masuk nggak Pak Jokowi? Kalau Pak Abraham Samad jadi cawapres kriterianya masuk? Tanya DPP-nya dulu dong. Tanya DPP-nya dulu. Kalau menurut Pak Jokowi pribadi gitu. Tanya Pak Ahmad Basara aja. Oke, ada perbedaan pernyataan jika menurut Hasto Kristianto itu adalah disetting, direncanakan, tapi sementara Pak Samad menyatakan itu kebetulan saja. Pak Yasin, sebenarnya seberapa mudah pertemuan-pertemuan seperti ini dilakukan kalau disebut ada 6 kali pertemuan itu, Pak Yasin? Ya, itu diatur di dalam undang-undang maupun di dalam kode etik. Kalau di dalam undang-undang itu diatur dalam pasal 36 Undang-Undang 30 tahun 2002. Ini saya kira perlu juga kita sampaikan agar publik mengetahui bahwa pimpinan KPK itu ada 3 larangan. Yang pertama adalah larangan untuk berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan tersangka dan pihak lain yang kasus korupsinya itu sedang ditangani oleh KPK dengan alasan apapun, itu tidak boleh. Yang kedua, bahwa pimpinan KPK itu tidak boleh menangani yaitu perkara yang berkaitan dengan keluarga, itu sampai tingkat 3. Tingkat 3 itu artinya tingkat kedekatannya. Jadi misalnya ada suatu kasus yang kebetulan saudara saya misalnya, itu saya harus off dulu. Jadi yang menangani 4 pimpinan lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa pimpinan KPK itu dilarang untuk menjabat sebagai direksi, anggota yayasan, anggota koperasi. Termasuk calon wakil presiden? Kalau itu dilarang menjadi, ini kan belum. Ya, itu kalau belum sih, saya kira aturannya undang-undang dan kode etik. Kalau kode etik itu boleh ketemu, sebenarnya bukan kok dilarang ketemu siapapun, itu juga enggak. Jadi boleh sebenarnya? Boleh, asal itu izin atau memberitahu kepada pimpinan yang lainnya dan disetujui oleh pimpinan lain. Itu pertama. Terus hasil dari pertemuan kepada siapa dia itu bertemu, maka harus diceritakan, harus disampaikan kepada pimpinan lain. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya itu kan saya kira mudah sebagai tolak ukurnya, itu barometernya. Di audit itu juga mudah begitu ya? Nggak, artinya kalau itu tidak dipenuhi dalam kode etik itu, misalnya tidak boleh main golf, tidak boleh bertemu dengan yang tadi dilarang dalam pasal 36. Tapi kalau bertemunya bukan dengan tersangka atau pihak-pihak yang tidak istilahnya kasus korupsinya sedang tidak ditangani oleh KPK baik langsung maupun secara langsung, itu sebenarnya boleh, tapi juga harus ada izin dan idealnya harus ada pendamping. Jadi sebagai saksi agar tidak menimbulkan fitnah. Jadi sebenarnya pertemuan kalau sampai 6 kali pertemuan itu juga tidak apa-apa. Ini asalkan disetujui, kan tadi dalam kode etiknya itu memberitahu pada pimpinan lain dan hasil pertemuannya di luar itu apa gitu. Kalau pimpinan yang lain tidak diberitahu, maka bisa saja itu diangkat untuk sebagai dasar alasan untuk membentuk komite etik untuk memberikan klarifikasi. Itu bagus untuk kepentingan KPK dan bagus untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepastian hukum dan transparansi begitu. Saya ingin ke Bung Andreas terlebih dahulu. Ada pernyataan yang berbeda dari Pak Andi Wijayanto dan juga Pak Cahyokumolo mengenai pertemuan-pertemuan ini, mengaku tidak paham. Nah, ini sebenarnya bagaimana ini? Saya kira ini tanggung jawab dari tiap ini ya, artinya
Pak Hasto di sini dia menyampaikan apa yang dia tahu gitu. Kalau yang lain mengatakan bahwa dia tidak tahu itu ya kapasitas dan tanggung jawab masing-masing gitu. Tapi yang saya lebih melihat bahwa keberanian Pak Hasto untuk mengungkapkan. Oke. Kalau ini kemudian menjadi tudingan, oh ini terkait dengan penetapan tersangka Budi Gunawan, dikait-kaitkan dengan itu bagaimana? Ya Pak? kan ini kan berawal dari rumah kaca itu gitu. Yang disampaikan oleh Pak Hasto bahwa ya ini ada bagian dari cerita di rumah kaca itu yang betul gitu, dan dia membantah apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad yang membantah bahwa itu tidak betul gitu. Nah sehingga di sini saya kira tinggal bagaimana mengungkapkan kebenaran ini gitu. Oh yang mana yang betul di dalam menyampaikan itu. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi bahwa ya kalau memang itu komite etik dibentuk di sana, dan Pak Hasto pun dia mengatakan bahwa dia siap untuk menyampaikan itu sebagai tanggung jawab pribadi dia gitu. Bahwa orang yang mengetahui peristiwa yang penting ini, dan itu ya, di situ ada Pak Abraham Samad sebagai orang yang ya harus bertanggung jawab juga terhadap berbagai macam hal yang dia bantah di dalam persoalan. Apakah ada keterkaitan dengan Pak Budi Gunawan? Saya kira ini ya penting juga untuk diketahui. Karena sehingga lembaga lembaga yang selama ini dipercaya oleh publik ini juga harus dipimpin oleh orang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi juga gitu. Kalau misalnya apa yang diungkapkan tadi gitu, misalnya soal soal penyadapan gitu. Bahwa ketika Pak Hasto datang menyampaikan bahwa beliau tidak dicalonkan sebagai calon wakil presiden, artinya tidak sesuai dengan rencana awal. Dia mengatakan bahwa saya sudah tahu dan saya sudah melakukan penyadapan. Itu kan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Bahwa penyadapan itu dilakukan kalau di luar perkara. Oke, kita tahan dulu, kita saksikan pernyataan berikut ini dari Hasto Kristianto mengenai kekecewaan dari Abraham Samad karena tidak menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Bagi saya yang menerima tugas dari Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan bahwa keputusan akhir untuk sebagai calon wakil presiden adalah Bapak Yusuf Kalla, suasananya tentu menyampaikan suatu bad news kepada beliau. Maka saya datang, bertemu sekitar jam 12:30, dan ketika itu saya sampaikan bahwa pada akhirnya keputusan diambil, maka beliau kemudian mengatakan, ya saya mengetahui itu karena saya telah menyadap, sehingga penyebab dari proses beliau tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden karena Bapak Budi Gunawan. Nah, apakah mungkin ada politik balas dendam? Mungkinkah ini terjadi? Saya akan tanyakan ke Mas Dimas Oki, namun setelah jeda berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali.